Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Amran Nasution, NIM 2137071 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dari PBO, yaitu inheritance, constructor, encapsulation, overloading dan overriding, dan abstract. Penjelasan dari konsep inheritance. Konsep inheritance ini adalah membuat lingkaran atau hierarki kelas dalam kode program yang nantinya akan diturunkan. Kelas dihasilkan dari objek-objek yang dihasilkan, berhubungan dan disusun dalam suatu kelompok. Hal ini akan mempermudah para programmer untuk melakukan pengembangan program mereka. Dalam konsep OPP, inheritance adalah suatu kemampuan membentuk kelas baru yang memiliki fungsi, turunan dan mirip dengan fungsi yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, inheritance menurunkan atau mewariskan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Contohnya bahwa mamalia memiliki seluruh sifat yang dimiliki oleh binatang. Begitu juga dengan hewan macan, kucing, paus, dan monyet memiliki seluruh sifat yang diturunkan dari kelas mamalia. Melalui konsep inheritance, karakteristik yang dimiliki oleh kelas binatang cukup didefinisikan dalam kelas binatang saja. Dengan begitu, kelas mamalia tidak perlu mendefinisikan kembali apa yang telah dimiliki oleh kelas binatang, karena sebagai kelas turunannya ia akan mendapatkan karakteristik dari kelas binatang secara otomatis. Begitu juga dengan kelas macan, kucing, paus, dan monyet yang hanya perlu mendefinisikan karakteristik lebih spesifik untuk dimiliki oleh masing-masing kelas, sehingga hanya perlu mendefinisikan karakteristik umum yang akan dapat dari kelas mana yang mereka turunkan. Baiklah, keunggulan dari inheritance. Ada beberapa kelebihan jika menggunakan inheritance saat melakukan pemrograman. Di antaranya adalah sebagai berikut. Subclass yang menyediakan state atau behavior lebih spesifik akan membedakannya dengan superclass. Tentunya hal ini akan memungkinkan para programmer untuk menggunakannya kembali. Para programmer yang menggunakan Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang sifatnya generik. Misalnya abstract class gunanya untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari konsep konstruktor. Konsep konstruktor adalah metode yang berfungsi untuk menginisialisasi variabel instan yang akan dimiliki oleh objek. Konstruktor ini dipanggil pada saat proses instansiasi kelas menjadi objek. Karakteristik konstruktor terbagi menjadi 6. Yang pertama, nama metode konstruktor sama dengan nama kelas, tidak mengembalikan suatu nilai. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari suatu konstruktor atau overloading metode konstruktor. Yang keempat, dapat dibubuhi modifier public, private, protected. Yang kelima, suatu konstruktor bisa dipanggil oleh konstruktor lain dalam suatu kelas. Yang keenam, jika tidak membuat konstruktor, maka Java otomatis akan membuatkan suatu konstruktor atau default konstruktor tanpa argumen dan statement. Baiklah, masuklah kita ke penjelasan berikutnya, yaitu
penjelasan dari konsep encapsulation. Enkapsulasi secara umum merupakan suatu proses yang membuat suatu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi dan meletakkan data ke format data yang dipahami oleh protokol tersebut. Dalam OSI referensi model, proses enkapsulasi yang terjadi pada lapisan terendah umumnya disebut sebagai priming. Beberapa jenis enkapsulasi lainnya antara lain frame Ethernet yang melakukan enkapsulasi terhadap datagram yang dibentuk oleh Internet Protocol atau IP. Yang dalam datagram tersebut juga melakukan enkapsulasi terhadap paket data yang dibuat oleh protokol TCP atau UDP. Data yang dienkapsulasi oleh protokol TCP atau UDP tersebut sendiri merupakan data aktual yang transmisikan melalui jaringan. Yang kedua, frame Ethernet yang dienkapsulasi ke dalam bentuk frame Asynchronous Mode atau ATM agar dapat ditransmisikan melalui backbone ATM. Lapisan data link dari OSI referensi model merupakan lapisan yang bertanggung jawab dalam melakukan enkapsulasi atau priming data sebelum dapat ditransmisikan di atas media jaringan atau kabel, radio, atau cahaya. Dalam teknologi jaringan Local Area Network atau LAN, hal ini dilakukan oleh Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA atau CD untuk jaringan Ethernet, token passing untuk jaringan token ring, dan lain-lain. Berikutnya adalah menjelaskan overloading dan overreading. Overreading method adalah sebuah metode yang dipakai untuk kelas induk atau superkelas dan nantinya akan dipakai untuk mendefinisikan ulang dengan kelas turunan atau subkelas menggunakan nama metode serta parameter yang sama. Metode yang dipakai ketika overreading dalam bahasa pemrograman berorientasi objek ini akan disembunyikan keberadaannya. Sehingga ketika seorang programmer akan menulis metode yang telah di overreading, maka metode yang dipanggil adalah dari kelas turunan. Sedangkan overloading adalah sebuah metode yang bisa membuat dua atau lebih metode dengan nama yang sama dalam sebuah kelas, namun tipe dan jumlah argumennya harus berbeda satu sama lain. Adapun perbedaan overreading dan overload, berikut ini perbedaan overreading dan overload. Yang pertama, dalam overload terdapat satu kelas sementara di overreading tidak. Yang kedua bahasa pemrograman ini memiliki kelas turunan. Yang ketiga, nama metode dalam satu kelas pada metode overloading sama, sedangkan dalam overreading tidak sama. Yang keempat, kemudian jika pada bahasa turunannya nama metode yang dipakai baik itu untuk overloading atau overreading sama. Yang kelima, jumlah parameter pada suatu kelas di metode overloading berbeda, sementara pada overreading tidak menggunakan parameter pada suatu kelas. Lalu, jumlah parameter pada kelas pada metode overloading adalah berbeda dan pada overreading sama. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.